Oke, halo teman-teman. Jadi di sini gua udah pegang iPhone 11. Jadi kita bakal bahas HP ini. Oke, iPhone 11 ini diluncurkan oleh Apple sekitar 2019. Jadi itu udah 4 tahun yang lalu. Dan kita bakal bahas 5 alasan kenapa iPhone 11 ini masih layak digunakan di tahun 2023 dan 5 hal yang harus kalian perhatikan kalau emang kalian pengen beli iPhone 11 ini. Kita mulai dari 5 alasan kenapa iPhone 11 ini masih layak digunakan di tahun 2023. Yang pertama adalah performanya. Jadi iPhone ini menggunakan chipset A13 Bionic. Yang seperti kita tahu, iPhone tidak pernah bermain-main masalah performa. Jadi meskipun ini adalah chipset yang sudah diluncurkan dari 4 tahun yang lalu, ini masih powerful banget buat kebutuhan tugas-tugas berat kalian dan kebutuhan gaming kalian. Yang kedua adalah kualitas kameranya. iPhone memang kalah dalam aspek megapiksel sama Android. Cuman iPhone 11 ini meskipun resolusi dari kameranya cuma 12 megapiksel, tapi dia menghasilkan gambar yang cukup tajam dengan high dynamic range yang sangat baik. Oke, kita masuk ke alasan yang ketiga kenapa iPhone 11 ini masih layak digunakan di tahun 2023, yaitu layarnya. Dia menggunakan layar Liquid Retina IPS dan dia dapat menghasilkan gambar yang cukup akurat. Tapi emang tidak dapat dipungkiri bahwasanya AMOLED lebih unggul dengan warna hitamnya yang pekat. Yang selanjutnya adalah update OS-nya. Kita mungkin bisa ambil contoh dari iPhone 8 yang sampai sekarang masih mendapatkan update OS sampai iOS 16. Jadi iPhone 11 ini mungkin masih ada kemungkinan untuk mendapatkan update yang terbaru lagi dalam beberapa tahun ke depan. Oke, alasan kelima kenapa iPhone ini layak digunakan di tahun 2003 adalah desain bobanya. Ya, ini nggak bisa. Oke, sorry. Ini adalah suatu kebanggaan bagi para iPhone user. Kamera boba bos. Kita masuk ke 5 hal yang harus kalian perhatikan kalau emang kalian pengen beli iPhone 11 ini. Langsung saja, hal yang pertama adalah chipsetnya yang jadul. Ya, chipset jadul. A13 Bionic bukan chipset yang baru. Ini sudah diluncurkan oleh Apple sejak 4 tahun yang lalu. Tapi kalau masalah performa masih bisa diadu. Hal yang harus kalian perhatikan selanjutnya adalah refresh rate-nya yang masih belum mulus. Seperti yang kita tahu, HP-HP zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan refresh rate 90 Hz, 120 Hz, dan iPhone 11 ini masih menggunakan refresh rate 60 Hz. Tapi itu bukan masalah buat kalian yang emang belum pernah merasakan mulusnya 120 Hz ataupun 90 Hz di layar HP kalian. Karena 60 Hz di iPhone 11 ini sangat mulus. Tapi buat kalian yang emang pernah merasakan mulusnya 120 Hz atau 90 Hz di HP kalian, ini mungkin akan menjadi sesuatu yang sedikit mengganggu ketika kalian scroll mungkin scroll TikTok ataupun scroll beranda. Itu muncul mungkin ada beberapa bayangan-bayangan yang mengikuti jari kalian. Oke, hal yang ketiga yang harus kalian perhatikan ketika mau membeli iPhone 11 ini adalah baterainya. Ya, ini bukan Android. Android itu royal masalah baterai, tapi iPhone enggak. Ini baterainya cuma 3110 mAh doang. Jadi kalian harus pikir-pikir lebih matang lagi kalau emang mau ganti iPhone 11 ini. Apakah 3110 mAh itu cukup buat penggunaan kalian? Hal yang keempat yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau beli iPhone 11, iPhone 11 ini belum 5G. Ya, emang 4G masih panjang umurnya, tapi nggak menutup kemungkinan 5G akan segera merata di negara kita. Jadi kalau emang kalian pengen ganti HP dan patokan kalian adalah 5G, iPhone 11 ini adalah deal breaker buat kalian.
Oke, kita masuk ke hal yang terakhir yang harus kalian perhatikan kalau emang kalian pengen beli iPhone 11. Karena menurut gua iPhone 11 ini desainnya jadul dibandingkan iPhone yang lain. Kalau dibandingkan sama Android yang beda kelas. iPhone 11 ini masih menggunakan desain yang oval seperti ini. Jadi desain samping-sampingnya masih ada lekukan-lekukannya. Nggak seperti iPhone 12, 13 atau 14 yang sudah pakai desain yang flat. Tapi buat kalian yang emang lebih mentingin ergonomis, lebih mentingin kenyamanan dalam kalian menggunakan handphone, ini nggak masalah. Karena yang seperti kita tahu, HP dengan desain flat itu kurang nyaman dipakai daripada HP yang desainnya melengkung kayak iPhone 11 ini. Oke, mungkin itu saja yang pengen gua bahas masalah iPhone 11 ini. Pendapat gua tentang iPhone 11 ini masih worth it kalau emang gua nggak berpatokan ke yang namanya 5G, nggak berpatokan ke chipset yang baru, dan nggak berpatokan sama desain. Ini adalah opsi yang mantap banget karena iPhone 11 ini sekarang harganya udah turun. Di sini gue dapat dengan harga 6,5 juta. Tapi kalian harus pintar-pintar dalam memilih iPhone. Karena seperti yang kita tahu iPhone 11 ini udah discontinue. Emang bener kata reviewer yang lain, paling mantap kalau mau beli iPhone adalah cari second temen. Oke, mungkin gitu aja pembahasan iPhone 11 kali ini. Like kalau kalian suka sama video ini, komentar, kritik, dan saran kalian tentang video ini. Dan jangan lupa share kalau emang menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga buat dukung channel ini biar gua tambah semangat bikin konten-konten tentang teknologi dan gadget buat kedepannya. Gua Iqbal dan di belakang kamera ada Faki dan Nana. See you in the next video.